Percaya sama gua, cinta itu rumit. Hai no gamers, para wibu denial, jumpa lagi sama gua Asura di acara yang akan ngebahas anime, tokusatsu, live action, dan banyak lagi. Di episode kali ini gua mau nge-review sebuah movie anime berjudul Heart Blue Sky, atau dengan judul bahasa Jepangnya Sorano Aosao Shiru Hitoyo. Movie ini tayang tanggal 11 Maret 2020 di Indonesia. Dan gua nonton hari pertama tayang seperti biasanya, jadi spoiler alert nih. Jadi buat kalian yang gak nyaman sama spoiler, bisa tutup video ini dan nonton video wibu lokal yang lainnya aja. Oke, sembari nunggu orang-orang yang gak nyaman spoiler nutup videonya, gua ada basa-basi dikit nih. Ya keluhan gitu buat para penonton bioskop yang lagi nonton film apapun. Bisa nggak sih lu pada, tuh ibu-ibu kemarin sore, kalau nonton bioskop tuh ya nonton, bukan malah gibah. Berisik banget lu pada di bioskop, malah cerita-cerita pakai suara keras. Kesem-seman lah sama pacar lu daripada sok-sokan terlihat keren dengan menceritakan fun fact animenya secara keras-keras. Oke, itu aja basa-basinya. Gua anggap kalian yang masih bertahan bisa menerima spoiler. Jadi selamat menikmati review Heart Blue Sky. Bercerita tentang Aoi Ayoi, murid SMA yang bercita-cita menjadi seorang musisi yang tinggal bersama kakak perempuannya, Akane Ayoi. Mereka tinggal berdua karena 13 tahun yang lalu orang tua mereka meninggal dunia. 13 tahun lalu ini dari 2019 ya. Soalnya main timeline yang dipakai itu di tahun 2019. Karena orang tuanya meninggal, Akane harus merawat adiknya, Aoi, yang masih kecil seorang diri, dan merelakan untuk pergi menggapai mimpinya bersama pacarnya saat itu, yang bernama Shinosuke Kanomura, atau biasa dipanggil Shino, yang adalah seorang gitaris dengan mimpi yang besar untuk menjadi orang yang sukses. Karena waktu itu Akane menolak ajakan Shino, ya langsung lompat ke masa sekarang di mana Aoi sudah SMA dan Akane udah 30 tahunan tuh. Dan mereka tiba-tiba kembali ke desa tempat mereka waktu itu tinggal, di mana banyak memori yang tercipta dan tersisa di sana untuk membantu kegiatan semacam festival musik itulah. Aoi di masa sekarang sudah tidak ceria lagi dan menjadi cuek. Dia lebih berfokus untuk menjadi musisi dengan memainkan bassnya. Dan tiba-tiba dia melihat Shino dari 13 tahun yang lalu dengan seragam SMA-nya mengomel saat Aoi memainkan bassnya. Di part ini gue keinget sama Anohana, ya karena sutradaranya sama sih. Dimana gue kira Shino yang ditampilin di sini itu hantu, jadi dia udah mati. Tapi beberapa saat kemudian ditampilkan juga Shino di masa sekarang sedang menjadi gitaris dari band NK. Nah loh, Shino-nya ada dua di satu timeline yang sama. Yang satu masih SMA, yang satu lagi udah umur 30 tahunan sama kayak Akane. Cara singkat, dijelasin Shino yang SMA tadi adalah jiwa yang hidup karena suatu hal. Ya, dari penjelasan gua sebelumnya, mungkin kalian udah bisa nebak-nebak karena apa tuh ya. Dan dimulailah kisah Aoi dan Shino dari 13 tahun yang lalu di masa sekarang, di mana Aoi lama-kelamaan sadar kalau dia jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Shino dari 13 tahun yang lalu. Terus Akane dan Shino di masa sekarang yang masih saling menyukai. Jadi adik kakak ini sama-sama suka Shino, walau beda timeline. Unik kan? Hal ini bisa terjadi karena dua Shino ini punya sifat yang berbeda. Udah, selanjutnya major spoiler atau malah gue udah ceritain yang major-major juga? Ya lebih oke lu nonton di bioskop deh. Jangan kebajak atau download di web aneh-aneh. Kena virus, data lu hilang, apalagi data kerjaan atau skripsi. Nangis lu pada, dan akhirnya lu cuma bisa ketawa-ketawa di pojokan kamar. Overall, ini cerita romance yang unik sih. Sedikit keinget Anohana, tapi dengan treatment yang berbeda. Genrenya sendiri drama, romance, fantasi. Secara desain, gue suka sih artnya. Kalau gue perhatiin mirip sama Darling in the Franxx dan Anohana. Khusus buat Shino, gue malah keinget sama Kirishima dari Boku no Hero Academia. Terus, semua yang disajiin di filmnya adem aja di mata. Enak banget dipelototin sepanjang filmnya. Close up ala Makoto Shinkai kayaknya jadi populer sampai dipakai juga di sini. Dan itu pilihan yang bagus karena gue suka banget sama close up. Beberapa kali gue sampai bikin grid pakai tangan karena seringnya scene simetris yang ditampilin. Suka lah. Intinya, yang paling gue inget itu close up HP-nya Aoi yang retak sama desain jaketnya Aoi yang unik juga. Untuk Aoi, dia di masa sekarang gak riang seperti waktu kecil, menjadi lebih pendiam, cuek, dan berfokus ke musik dan bassnya. Akane, kakak yang rela berkorban apa aja untuk adeknya. Baik banget ya, karena Akane merasa cuman dia yang bisa ngebantu adeknya meraih mimpinya setelah kedua orang tuanya meninggal. Untuk Shino-nya ada dua, jadi gue bedain gini aja. Yang masa depan, Shinosuke, dan yang masa lalu, Shino. Oke, Shino sendiri adalah seorang remaja yang sangat optimis dan baik. Jadi Shino sangat yakin kalau dia di masa depan bisa menjadi seorang musisi yang sukses. Intinya, pas lu lihat Shino, lu bakal dapat vibe positif. Kalau Shinosuke kebalikannya. Jadi dia pemarah, pemabuk, mukanya jarang senyum. Ya simpelnya jadi sad boy lah. Sejak ajakannya ke Tokyo, ditolak oleh Akane. Dan karir bermusiknya tidak terlalu bagus seperti yang diimpikannya.
Shino diseiyuin oleh Ryo Yoshizawa, seorang aktor Jepang. Banyak film dan drama yang udah dia mainin. Yang paling gua notice sih Gintama pas jadi Shogo Okita. Aoi diseiyuin oleh Shion Wakayama, seorang seiyu yang masih dikit track recordnya, tapi dapat main karakter di Her Blue Sky. Beberapa kali dia jadi karakter support kayak di Dr. Stone pas jadi Azura. Akane diseiyuin oleh Riho Yoshioka, artis Jepang yang udah sering main film dan dorama. Tapi kayaknya yang gua tonton cuman pas dia ngeseiyuin Akane di Hard Blue Sky deh. Dari sekian banyaknya peran yang dia mainin selama ini. Mungkin main gua perlu dijauhin lagi abis ini. Ya karena gua masih iseng, gua coba googling gambarnya. Ternyata beberapa kali dia jadi model grafur. Bagus juga. Cakep deh. Oke, lanjut. Untuk sound yang dikasih ke gua, enak kok didengarnya. Volume-nya jelas, pakai banget malah. Adem aja gitu, selain di mata, ya di kuping berasa banget ambience gunung dan hutan-hutannya. Beberapa musiknya juga bener-bener terkesan live take. Pas nyanyi jadi berasa natural, kayak kita denger langsung. Oh iya, misal lu cari anime yang ngebass banget, nah ini anime cocok, karena main karakternya main bass. Gadit? Theme song dari Aimyon dengan judul yang sama kayak di animenya juga enak banget didengerin. Gua ngetek skrip ini sambil dengerin lagunya Aimyon yang judulnya Her Blue Sky. Joknya ringan banget dan pas. Tetap tipikal jok Jepang, tapi ini tipikal jok situasi gitu. Paham gak sih? Ya ketawa karena suatu keadaan atau adegan gitu. Jadi bukan jokes yang sengaja jadi jokes, ya gitulah. Kekurangannya sih kekurangan yang sama di setiap movie anime yang gua tonton. 3D CGI. Ya walau gue cuma notice di bagian mobil aja sih yang sedikit mengganggu, selebihnya gue suka banget kok. Dan kesimpulannya gue suka. Dimana gue kok ngerasa sedikit relate dengan beberapa kasus di sini. Story yang enak diikutin, macam gue udah familiar gitu. Cukup ada bobotnya juga lah. Soalnya movie ini tuh ada masalah keluarganya, ada romansnya, ada mengejar mimpinya, ada fantasinya, jokes yang bisa diterima, gambar yang adem di mata, suara yang gak kalah adem di telinga, dan itu saling nyambung aja kayak harmoni dalam musik. Celah. Dan seperti yang gue bilang di awal, cinta itu emang rumit sih. Kata-kata yang ngegambarin movie ini menurut gue selain bagus tentunya. Dan untuk skor, gue berani kasih 8,5 dari 10 lah buat movie ini. Biasanya kan gue sering kasih nilai KKM ya. Oh iya, saran dari gue jangan balik dulu. Karena di credit scene banyak gambar-gambar penting yang nyeritain kelanjutan tokoh-tokohnya. Bakalan lebih bagus kalau jadi adegan aja sih. Tapi gambar-gambar juga bagus kok. Sekali lagi, gue ingetin tolonglah nontonnya di bioskop. Kalau udah nonton di bioskop, ya jangan ngerasa keren ketika lu ngerekam movie di bioskop, terus lu share di sosmed. Ingat, Indonesia udah dapat warning beberapa kali soal pembajakan anime. Ya intinya jangan nyusahin teman-teman yang lain yang udah rela nabung buat nonton movie kesukaannya. Oke, jadi menurut kalian gimana? Setuju sama gua kalau movie Her Blue Sky ini bagus atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Makasih udah mau nonton video review Her Blue Sky. Tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Klinsto Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian. Follow Instagram gua @admin_asura. Dimana di Instagram gua sering bagi-bagi info anime, tokusatsu yang gak pakai effort, macem bikin video di YouTube. Dan juga gua sering bagi info game-game gratis tuh. Oh ya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Kalau mau ngobrol sama gue atau host lain, bisa join juga di Discord Klinsto Studio. Linknya ada di deskripsi ya. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Bye-bye.